session of this afternoon event, namely the presentation of material by our honorable speaker, Dr. Azhar Ibrahim bin Alwi. To the Honorable Dr. Azhar Ibrahim bin Alwi, we respectfully invite you. Testing, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang berbahagia. Saya dengan rendah hati ya rasa hormat ya dapat undangan. Sebenarnya saya yang bilang pada Bu Norma, saya kebetulan di Jogja tahun ini ujung tahun. Kalau saya tak bilang Bu Norma, nanti kalau dia tahu di sini kan kecil hati. Ya, jadi kalau dalam hubungan persaudaraan jangan sampai kecil hati itu, ya kan? Jadi mau tak mau saya baru selesai tadi pagi ada seminar di UIN Jogja. Besok nanti ada kampus satu lagi lah, saya nggak tahu di mana, sebab diundang ya di sini. Dan kebetulan memang beberapa tahun yang lalu saya sudah di sini juga, hampir setiap tahun malah, ya. Jadi dengan rasa terpanggil untuk berbagi bacaan, dan ini bukan sesuatu yang baru, ya jujur. Saya ini dari studi Melayu yang pengkhususannya adalah studi agama Melayu Islam gitu. Ya. Dan pendekatan saya itu selalu sering pada tradisi intelektual Melayu Indonesia, pengkhususan pada humanismenya. Ya. Jadi yang saya berbagi ini sebenarnya Bu dosen, Pak dosen sebenarnya bisa beredar sebenarnya. Ini katanya kasihan nanti ya petang-petang ini dengar ulangan seperti ini. Sebenarnya ini dari korpus Indonesia malahan. Kalau saya dengan jujur ya, saya dididik mengenali Islam Nusantara ataupun Islam berkemajuan lewat dari lensa yang sangat humanis sebenarnya ya. Dan itu hasil dari alhamdulillah pertemuan saya dengan teman-teman dari Muhammadiyah, dari NU, dari Paramadina, ya, dari UI dan macam-macam kampus yang mempunyai titik tolak yang sama, membangun sebuah kesadaran dan yang paling penting wacana Islam yang bertitik pada kemanusiaan universal itu. Ya. Izinkan saya berbagi, next. Ya. Yang pertama itu adalah kutipan yang teman-teman al-maklum. Ya. Jadi di tempat kami itu pembicaraan tentang kemanusiaan pada satu ketika itu sangat-sangat tidak begitu disenangi. Sebab kemanusiaan itu atau humanisme itu dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ketuhanan. Yang sebenarnya adalah salah anggapan itu. Jadi awal-awal kalau kita lihat dalam teks Melayu lama yang berjudul Tajus Salatin terkarang di Aceh 1603. Dalam teks itu disebut kemanusiaan, sudah ada. Tapi kok kenapa ya selepas abad ke-20 makin didengar kemanusiaan makin orang takut. Seolah kemanusiaan itu menjadi lawanan kepada ketuhanan atau keagamaan. Satu. Kemudian yang ditanggapi dengan humanisme atau kemanusiaan itu seringkali kemanusiaan yang ateistik atau sosialistik atau marxis. Ya, yang tidak bertuhan, ya. Walau itu hanya satu versi dari humanisme itu atau kemanusiaan itu. Kalau kita telusuri sejarah kemanusiaan semenjak 1603 Masehi, kitab Tajus Salatin itu sampai kepada era modern, ya 1900 sampai sekarang, yang mengangkat persoalan kemanusiaan adalah para sastrawan, pujangga kita. Bacalah karya daripada Raja Ali Haji, contoh dari Riau. Itu titik tolaknya kemanusiaan juga. Bacalah karya dari Oronggo Warsito, pun soalnya kemanusiaan juga. Kemanusiaan yang bercampur berdiri dengan asas ketuhanan. Ya. Jadi pengalaman di dunia Nusantara ini tidak pernah ada kemanusiaan yang menolak Tuhan. Tidak ada. Jadi apa yang ditakutkan itu? Ya kan? Jadi takutnya itu pada bayang-bayang. Ya. Alhamdulillah dengan berubahnya iklim intelektual, pada mungkin 70-an, 80-an, dan 90-an ke atas, sudah mulai diterima tema kemanusiaan ini.
Dan sangat baik pula nanti dibangunkan oleh teman-teman seperti Nurhalis Majid, ya. Mulai dari kita boleh sebutlah Harun Nasution, ya, yang waktu memulai kampus di Ciputat. Jadi pergerakan itu mulai memberikan penerangan apa yang dimaksudkan dengan kemanusiaan Islam itu. Ya. Jadi Nurhalis Majid sebagai contoh, ya, saya baca sedikit. Kerja kemanusiaan atau amal soleh itu merupakan proses perkembangan yang permanen. Perjuangan kemanusiaan berusaha agar perubahan dan perkembangan dalam masyarakat selalu mengarah kepada yang lebih baik, lebih benar, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita baca dari gagasan Nurhalis Majid, tak ada sesuatu yang merosakkan iman. Ada yang baca ini imannya gugur, ada? Gak ada. Jadi kadang-kadang saya heran dengan teman-teman, maaf ya, teman-teman Malaysia itu ragu-ragu. Mungkin Singapura belum ragu lah ya. Teman-teman Malaysia ragu-ragu kalau bicara tentang Nurhalis Majid, Gus Dur, Muslim Abdul Rahman, Buya Syafi, semua mengangkat tentang kemanusiaan. Mereka ragu-ragu, mereka ini kemanusiaan apa ini? Dan mau jadi apa ini nanti? Ya kan? Walhal belum, sebenarnya saya kata belum baca ini orang-orang ini. Ya. Sudah menolak awal-awal. Jadi persoalan kemanusiaan itu bukan untuk melemahkan keislaman itu. Tadi Tuan Dekan menyebut berkenaan dengan kalbu itu ya. Kita datang di sini kebetulan baju hitam terus tertarik. Bukan kerana tertarik, tapi tertarik saya lihat itu sangat akrab. Seperti baru, sudah lama kita tak berjumpa, walau baru kenal itu. Ya, karena apa? Ada kalbu itu yang mengangkat kita itu. Ya, persahabatan. Dan persahabatan itulah antara inti kemanusiaan sebenarnya. Ya. Kemanusiaan ini bukan benda yang awang-awangan, dia bermula dari hubungan kita sesama manusia. Itu sangat-sangat basic itu sekali. Ya. Saya mulai ini dengan next ya. Ini mau dibicara dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oh iya, oke ya. Campur-campur lah ya, campur-campur lah ya. Jadi kalau kita lihat humanism ini sudah, kalau sejarahnya panjang ya. Humanisme yang diangkat zaman Renaissance itu mau tak mau asal muasalnya dari tradisi Islam. Ya. Itu sudah dicatatkan oleh para sejarawan dengan sangat jelas. Sebelum ada humanismenya Renaissance Eropa itu, ya, bapak-bapak gereja itu belajar ya dari contohnya Pico Mirandola itu. Ya, dia bicara di depan bapak-bapak gereja itu. Dia bilang Abdullah the Saracen. Abdullah Saracen itu artinya Muhammad. Nabi besar kita itu. Dia kata, Abdullah the Saracen bilang, antara yang dicipta paling hebat itu adalah manusia dalam cakrawala ini. Dan antara yang terbaik dicipta itu adalah akal manusia. Itu, mic ya, oke. Oh belum ya, oke. Ini oke? Oke. Ini jadi macam Siti Nurhaliza pula ini nanti ya. Ya. Karena saya tidak biasa karaoke ya. Jadi, baik, jadi gini. Bersoalan dengan yang diangkat oleh Pico Mirandola itu menggegarkan gereja itu. Dan kalau kita lihat nanti sejarahnya beraninya ya bapak-bapak gereja itu mengangkat humanisme dalam sejarah Kristen itu asal muasalnya memang dari pengalaman interaksi Eropa dan dunia Islam itu. Itu sudah banyak dibicarakan. Tapi yang menariknya nanti adalah kenapa di tempat kita itu ya, ada satu sisi humanisme atau kemanusiaan yang terlafaz semenjak awal 1603 itu tidak pernah terangkat dengan baik. Ya, contoh kalau kita lihat dalam karya-karya klasik, rata-rata karya dari keraton atau istana yang menjadi paradigma manusianya itu adalah manusia yang mengabdi kepada rajanya. Ya, namanya disebut abdi ataupun yang setiawan. Itu polanya itu. Tapi kalau dalam tradisi Islam yang sofistik, contohnya dari Hamzah Fansuri, manusia yang diciptakan dan dicitrakan adalah manusia yang dipanggil orang kamil. Orang kamil itu dari Arabnya insanul kamil. Jadi orang kamil menjadi paradigm dalam kesufian. Orang setiawan dalam keraton atau istana. Tapi ada satu tradisi Islam yang bergerak pada waktu yang sama dari Tajus Salatin dan Bustanul Salatin dan kemudian yang lain. Namanya itu orang budiman.
Apa itu budiman? Budiman itu datang dari perkataan Sanskerta, buddhi, yaitu orang yang tercerah. Waktu Islam masuk ke rantau ini menggunakan bahasa Melayu, belum ada perkataan akal yang bisa dipakai. Jadi dipakai di peringkat awal budi. Orang budiman adalah orang yang mengangkat harkatnya akal. Jadi dari awal sebenarnya pengalaman ya humanism itu yang mengangkatkan martabat manusia dan segalanya itu bermula di Nusantara. Dan di mana tuan-tuan dan puan-puan? Di tanah Aceh. Ya kan? Dan ini Aceh, Tajus Salatin milik siapa? Saya kemana-mana berjalan cakap pasal Aceh, pasal Tajus Salatin. Orang bilang, oh ya Pak Azhar bagus ya ini, di Semenanjung banyak kitab ini. Ini bukan kitab Semenanjung, ini kitab Aceh ini, kitab Sumatera. Ya kan? Jadi orang Indonesia maaf pun kadang tak tahu tentang Tajus Salatin ini. Ya. Dan ini dari tradisi. Jadi maksudnya saya di sini, kalau orang bilang, oh Pak Azhar bicara humanism, ini dari tradisi Eropa. Maaf ya, saya ambil ini dari tradisi Nusantara. Jadi hati-hati, jangan privilege hanya Barat saja punya humanism, kita juga ada humanism. Ini belum lagi humanism yang datang dari pepatah petitih nenek moyang kita itu. Di bidalan adat, teromba, kalau di Jawa ada apa ya? Tembang-tembang itu kan, itu banyak itu yang mengangkat persoalan derajat manusia. Itu kalau kita gali itu lebih luar biasa lagi nanti, ya. Jadi itu yang saya masukkan, jangan kita hanya berpikir humanism itu hanya datang dari barat. Kita punya perspektif itu. Malah dalam Tajus Salatin, bab 3 pertama itu menjelaskan, 1, kenalah dirimu untuk mengenali Tuhanmu. Itu bab number 1. Bab kedua, kenalilah Tuhanmu untuk mengenali kuasa yang menciptai kamu. Bab ketiga, kenalilah dunia untuk kamu memakmurkannya. Nah, maaf kalau kita bicara tentang studi agama sekarang. Kenal apa dulu? Kenal halal haram dulu kan? Bukan soal mengenali diri. Bukan soal mengangkat harkat manusia, bukan soal ilmu. Halal haram dulu. Boleh pegang anjing atau tidak, makan halal atau gitu-gitu. Ya yang hal-hal gitu. Bukan maksud saya itu tidak penting. Itu penting, tetapi kita memprioritaskan hal yang tidak sangat penting. Yang ada yang lebih penting, harkat manusia, keadilan, ilmu, ya, derajat lelaki dan perempuan. Itu datang dari mana Tuan? Itu bukan datang dari gerakan barat, itu datang dari gerakan kita, intelektualis kita. Jadi waktu saya mau bicarakan tentang kemanusiaan ini, jangan disalahpetakan. Ya, mohon-mohon karena saya bisa menunjukkan dari teks Nusantara yang berbicara tentang kemanusiaan ini. Ya, seterusnya. Jadi bingkai yang tadi kalau kita lihat ini dari tadi siapa namanya sahabat kita ini dari Jacques Maritain, ini sangat ya the true humanism, ini luar biasa. Saya kalau S1 itu memang sudah didepankan dengan tradisi Euro-Amerika itu, humanismnya. Saya pastilah kagum ya. Hanya lepas S2, rupanya kita punya sendiri. Ya kan? Jadi baru rasa seinsaf, oh rupanya korpus kita tidak kalah dengan hal ini. Termasuk ya sufisme kita itu yang sufisme yang membumi, bukan sufisme yang otherworldly. Itu juga sangat kuat sisi humanismnya itu. Oke. Kemudian kalau kita lihat ini petikan dari Paulo Freire. Paulo Freire mengangkat persoalan critical literacy, ya banyak. Ya, titik tolaknya adalah lawan daripada humanism itu adalah dehumanization. Jadi critical literacy menambah cara kita melihat kemanusiaan. Jangan kita muluk-muluk aja bicara tentang kemanusiaan, tetapi kita tidak bicara tentang antitesis kemanusiaan, yaitu dehumanisasi. Jangan-jangan nanti kita sudah terbiasa kan membicarakan tentang hal-hal yang muluk-muluk, grandios. Tapi Paulo Freire mengajak kita, ayo kita kebelakangkan. Apa yang menggagalkan kemanusiaan itu? Namanya dehumanisasi. Apa dehumanisasi? Bisa saja pasar, bisa saja neoliberal, bisa saja rejim ilmu, bisa saja dengan patriarki, bisa saja dengan feudalisme dan sebagainya. Baik. Kemudian kita masuk satu lagi, Edward Said. Ini guru comparative literature. Bicara tentang humanism yang bentuknya sangat sekular.
Jadi kita mau tidak mau, orang sekular pun bicara tentang humanism. Cuma humanism mereka ini tidak berpaksi kepada Tuhan. Ya silakan kalau mereka mau bicarakan ini. Tapi titik tolaknya ada persamaan di sini, teman-teman. Ya, harkat manusia itu tidak boleh dirosak, diganggu. Ya, ini antara yang diangkat oleh kelompok ini. Jadi saya mau berikan peta dulu. Ada macam-macam versi humanism ini. Next, ya. Jadi humanism ini, ya, can be delineated by three main features. The first one, a worldly outlook or this worldliness, ya, yang menetapkan kita semuanya bermula di sini. Kan kalau orang dengar, oh ini sekular sekali. Ya. Nabi Muhammad peranan kenabian profetiknya di sini, bukan untuk dunia yang lain di sini. Jadi tak salah kalau mau disebut this worldliness di situ. Ya. Kemudian cosmopolitan affiliation, bearing the drawing of various cultural ideational valuation of the past and present. Ini kalau kita lihat dari tradisi contoh zaman Abbasid. Tradisi humanisme Islam itu mengambil banyak dari ramuan-ramuan dari peradaban yang lalu. Dari Parsi, Yunani, Mesir kuno, Brahmana India, dan macam-macam lagi. Mereka adunkan dan mereka menjadi sebuah peradaban yang sangat kosmopolitan. Itulah nanti menghasilkan, ya, bapak kepada humanis Islam seperti Al-Tauhidi dan Miskawah. Miskawah itu sendiri adalah guru kepada Al-Ghazali. Nah, kalau kita lihat dari sini, titik tolak nasab dari genealogi itu luar biasa. Karena kemampuan Islam yang kosmopolitan mengadun dari berbagai ranah pemikiran dan dijadikan bentuk yang sangat Islami. Satu pasti, ya, inspirasi dari Quran, pasti pesan-pesan dari hadis, juga dari teladan para nabi dan sahabat, dan yang penting pepatah petitih daripada leluhur yang lalu. Diadunkan nanti jadilah namanya adab. Ya, itu luar biasa nanti. Yang menjadi antara eloquent mengangkat ini adalah Al-Jahiz, termasuk Al-Miskawah dan lain-lain. Ya, jadi maksud saya sini kita punya tradisi yang luar biasa, panjang dalam cerita humanism ini. Next. Nah, ini yang saya sebut tadi. Ya, mungkin Pak Dekan kalau di kampus ini dibaca tak Pak Dekan? Kadang saya bertanya, Tajus Salatin. Ya, di sastra ya. Ya. Ya, jadi waktu awal teks ini bukan teks sastra, dia ini teks panduan etika, ya, untuk negarawan termasuk rakyat biasa. Tak ada indikasi bahwa ini untuk sastra, tidak ada. Karena kita punya rejim ilmu yang baru, kita mengklasifikasinya pada sastra. Akhir-akhir teman-teman dari Islamic Studies tidak dapat baca, karena kategori itu dibuat oleh siapa? Maaf, orientalis, Belanda dan British. Ya, filolog, dia masukkan ke sini. Akhirnya kita tidak dapat menangkap ini. Ya. Termasuk tempat kami karena ini teks Melayu, ya, kan teks ini kan sebelum lahir Malaysia dan Indonesia kan. Jadi teks Melayu yang ditulis sama ada di Semenanjung atau di Sumatera atau di Kalimantan itu dianggap teks Melayu lah. Ya, jadi bagi kami ini adalah antara korpus besar kami. Betapapun ditulis di Aceh yang hari ini dalam Indonesia. Ya, jadi ini sangat kami memberati ini yang saya sebut tadi. Dan saya antara yang sangat menarik itu adalah harkat manusia itu tidak boleh digoyangkan. Karena keadilan harus tampil dan mahkota raja itu, Tajus Salatin berarti mahkota raja-raja, mahkota itu berdasarkan kepada dua kriteria besar, akal dan adil. Itu tidak ada dalam keraton, itu tidak ada dalam teks-teks yang lain. Malahan teks ini dicari, ada tak versi Arabnya, versi Parsinya, dicari orang filolog, tak ketemu, hanya ada di Nusantara. Jadi ini kreasi Nusantara yang harus kita, dan paradigma yang saya sebut tadi adalah manusia orang budiman itu. Beda dengan Hamzah Fansuri yang mengangkat orang kamil. Beda dari keraton dan istana yang mengangkat orang setiawan. Jadi ada 3 paradigma yang bertentangan.
Yang kalahnya adalah orang budiman. Itu yang terjadi dalam sejarah kita. Betapa bagus. Karena yang mengangkat penguasa adalah istana atau keraton orang setiawan. Sufisme jenis Hamzah, Wahdatul Wujud mengangkat orang kamil. Ya, jadi di sini ada politics of knowledge yang sebenarnya ya dalam peredaran zaman akhirnya kita pun lupa tentang teks ini. Ya, baik. Ini antara nilai-nilai yang mereka diangkat. Ya, antara lain adalah contoh dignity of labor and work. Banyak cerita Nabi. Semua orang mesti bekerja termasuk Nabi. Kenapa teman-teman? Karena teks ini berbicara pada feudalisme Melayu. Karena feudalisme Melayu, Persembahan Nusantara, raja tidak perlu bekerja. Tapi dalam Tajus Salatin, semua orang mesti bekerja. Dalam teks Melayu, termasuk di Nusantara semua menyebut seperti As-Sultan Zilullah Fir'at, bahwa raja itu bayangan Allah di bumi. Tetapi dalam teks ini menyebut, wahai raja-raja, janganlah jadi bayangan iblis di dunia. Sebenarnya dia sedang berinteraksi, merespon kepada feudalisme kita. Jangan jadi iblis di dunia. Sedangkan para pemerintahan kita, kerajaan kita mengangkat As-Sultan Zilullah Fir'at. Ya. Kemudian berkenaan dengan disiplin and frugal living. Baca karya istana, semuanya tentang kebesaran, ya, menawan takluk, ya, emas, permata, istana Maligai. Tapi dalam Tajus Salatin, hiduplah seperti Nabi Muhammad yang wafatnya tidak ada meninggalkan apa-apa harta. Itu kan paradigma yang paling besar. Jadi humanisme ini sangat frugal. Kenapa gagasan ini tidak pernah diangkat? Pertama, teks ini tidak pernah mau diterjemah ke dalam bahasa Eropa, kecuali dalam bahasa Belanda 1827. Belanda sangat kaget dengan karya ini. 1827 sudah diterjemah. Teman-teman bayangkan, Inggris tidak mau menterjemah ini. Winstead menyebut karya ini adalah karya yang paling jelek dalam dunia Melayu. Ini Winstead, jahat orientalis. Jadi teks di tempat kami, teks ini tidak dikaji. Dibaca aja biasa-biasa. Lihat ini, edisi pelajar, 10 ringgit. Tak ada orang mau belilah 10 ringgit. Ya, walau ini karya besar. Kalau karya-karya istana itu golden, ya, binding semua itu. Walau isinya itu macam-macam yang karut itu. Ya, tak ada isi yang bagus-bagus. Ya, kenapa yang ini bagus tapi tidak diangkat? Ada rejim ilmu yang tidak membenarkan. Di satu sisi kita sangat konservatif secara teologis, satu sisi kita termakan dengan pola ilmu orientalis. Ya, baik. Next. Ini contoh yang saya mau beri. Ya. Berkenaan dengan antara kalam dan pedang. Ini dari Tajus Salatin. Saya baca sedikit aja. Kalau saya mau kuliahkan ini 3 hari 3 malam nanti. Ya. Begini bunyinya. Segala pekerjaan kerajaan itu berlaku pekerjaan kalam daripada pedang. Kerana segala pekerjaan pedang itu dapat berbuat dengan kalam, tetapi segala pekerjaan kalam tiada dapat berbuat dengan pedang. Adapun barang siapa mengetahui segala perintah alam ini, hendaklah ia membaca kitab dan surat, dan jika tiada ia berbuat itu, tiada jua sempurna pengetahuannya dalam segala pekerjaan alam itu. Mana lebih penting? Pedang atau kalam? Pedang adalah kekuasaan fisik. Kalam, pen, intellectual tradition. Mana yang lebih tinggi? Kalam boleh buat apa yang pedang boleh buat. Tapi pedang tidak boleh buat apa yang kalam boleh buat. Dari tradisi ini menjelaskan, dari tradisi Islam mengangkat ilmu menjadi titik tolak kesempurnaan manusia. Maaf, bukan makam tertinggi, bukan hafal Quran, bukan solat lebih. Tapi berkenaan dengan mengangkat ilmu. Konsisten dalam teks ini berbicara tentang
Ada 24 bab teman-teman. Kalau dikuliahkan ini luar biasa ini. Ya. Jadi saya merekomendasi Pak Dekan buat bengkel ya, menggali teks Turah dari Nusantara ini. Itu anak-anak yang sekuler-sekuler pun terkejut nih, yang kiri-kiri pun akan terkejut nanti. Ya kan? Baik, next ya. Ini ada lagi contoh teks ini Tajus Salatin ini kemana-mana ya di Nusantara. Karya yang terbanyak tertulis di Nusantara adalah Tajus Salatin. Sampaikan Keraton Surakarta menerjemahkan karya ini ke dalam bahasa Jawa. Jarang Keraton Jawa mengambil karya Melayu untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Dijadikan serat Tajus Salatin. Ini bayangkan, jadi maknanya dia luar biasa. Raja Ali Haji sendiri mengirim 2 teks ini ke Batavia dari Riau untuk dikulit bukukan. Betapa Raja Ali Haji ini sayang pada Tajus Salatin. Munshi Abdullah membicara pasal teks ini, betapa penting raja-raja membaca teks ini, dan yang lain dan yang lain. Kenapa kita tidak pernah memberikan pengiktirafan kepada teks ini? Kemarin bulan saya di exhibition di Jakarta, ya, ada satu pameran tentang tradisi Islam. Semua teks ada, tapi saya agak sedih. Kenapa tak ada Tajus Salatin? Walau ini adalah teks Indonesia yang terawal, yang mengangkat harkat manusia yang luar biasa besar. Kenapa? Orang sudah lupa ini teks. Ya? Ataupun saya tak nampak teks itu, tersorot di mana saya tidak tahu. Ya? Jadi dia masuk ke dalam syair-syair Melayu, dia masuk ke dalam Tromba Minangkabau, dia termasuk dalam karya Bugis, dia termasuk dalam karya Jawa, dan pada abad ke-19 dia masuk ke dalam sebuah karya yang ditulis oleh seorang perawi dari Batavia, Abdullah Muhammad Al-Misri. Ya, ini peranakan Arab, asal Kedah, duduk di Palembang, kerja di Batavia. Sangat menarik. Ya, dan karya-karya ini kita dapat lihat yang dengung-dengungnya itu sangat Tajus Salatin. Ya, mengangkat persoalan kemanusiaan Melayu Indonesia itu. Ya. Alhamdulillah pada abad ke-20 ya, kalau kita lihat gerakan pembaharuan yang berlaku di Semenanjung dan pasti di Jawa yang dimulai oleh Kiai Ahmad Dahlan dengan teologi Al-Ma'unnya, itu jelas adalah pengucapan kemanusiaan Islam yang luar biasa. Ya, tak ada teologi, tidak pernah dalam sejarah Islam modern ya, sebuah surah diangkat menjadi gerakan. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Yang itu adalah pemihakan kepada rakyat kecil. Mengangkat apa? Supaya tidak ada dehumanisasi itu. Ya. Jadi sekali lagi, ya, kemudian dituruti dengan gerakan Muhammadiyah, kemudian memberikan warna kepada Masyumi, Masyumi memberikan warna kepada Cak Nur, Cak Nur memberikan kepada Madinah, kepada teman-teman Muhammadiyah yang lain. Ya, datanglah nanti Muslim Abdurrahman, Munir Mulkan, Amin Abdullah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan saya lihat berdirinya kampus ini alhasil dari gerakan kemanusiaan Islam itu. Kalau tidak ada kemanusiaan Islam ini, saya rasa kampus ini tidak berdiri. Ya, inilah antara kalau kita lihat sisi daripada cerita panjang ya, humanism Islam ini. Ya. Baik, seterusnya. Ya. Jadi kalau mau kita bingkaikan teman-teman, nah ini sudah kita masuk kepada dunia ilmiah. Ada ilmu bantu yang dapat membantu kita melihat ini dengan secara lebih ilmiah. Boleh juga kita masuk dari contoh humanis seperti Erich Fromm. Ya. Erich Fromm pasti tidak bicara tentang soal ketuhanan, tapi nilai-nilai yang dijabarkan oleh Erich Fromm itu sangat-sangat berdekatan dengan apa yang diujarkan oleh teman-teman. Tadi saya lihat Tuan Azaki ada di sini. Ya, beberapa tahun yang lalu, ya, hampir sedekat ya Tuan ya, itu teologi Al-Asri. Tuan ini masih muda ini, ya. Saya rasa baru berumah tangga waktu itu. Ya kan. Dia datang ke Singapura memberi kuliah teologi Al-Asri itu. Itu adalah tambahan perpanjangan dari teologi Al-Ma'un. Itu luar biasa itu. Jadi kami yang dari Singapura, oh ini orang muda ini bicara seperti ini ya, menginspirasi. Alhamdulillah Tuan, tadi pagi kami menguruskan teologi Marhain pula.
Ya, nanti ya. Ini bukan teologi kiri ya Tuhan, jangan takut ya. Tak ada Marxisnya ya. Ini semuanya di landasan yang direstui Allah Subhanahu wa taala. Ya, okay. Yang syar'i ya. Baik. Jadi kita berpindah ke sini. Ya, classical Islamic humanism ya. Ini yang saya pikir agak menarik. Di kampus-kampus di Eropa itu ada kepedulian dalam hal ini. Mereka ada mata kuliah sendiri tentang ini. Kalau di sini ada tak mata kuliah khas Islamic humanism? Ada tak? Ya, Tuan Dekan? Mungkin diserap di sana sini ya, tapi belum berdiri dengan sendiri. Nah, ini yang di satu sisi saya mengkritik orientalis, di satu sisi saya puji pada mereka. Mereka sangat telaten tentang hal-hal ini, dikumpulkan, ya, dibicara. Ada perspektif mereka itu tidak kita senangi, tak apa kita tolak tepi, tapi kepedulian mereka tentang ini. Dan yang paling penting mereka membuat comparative humanism. Dia mau lihat apa yang ada di Judaic, apa ada di Kristen, apa ada di Buddhis dan sebagainya. Itu memberi nilai tambah. Kita lihat bagaimana orang-orang, contoh ya, kita tidak bersetuju dengan teologi Yahudi, tapi orang Yahudi mengangkat wacana profetik itu luar biasa. Profetik yang diangkat, karena mereka punya sejarah nabi yang panjang kan. Jadi yang diangkat itu adalah perjuangan nabi-nabi yang mengangkat kemanusiaan. Tolak tepilah Zionisme lah ya. Tapi kalau dalam hal itu mereka luar biasa bagus. Nah ini yang kita harus lihat sama-sama. Kok ada titik pertemuan di situ? Kan kita punya tradisi nabi juga kan. Tapi kita tidak membangun tradisi profetik yang luar biasa menyumbang. Yang menyumbang kepada tradisi profetik, pembicaraan profetik adalah kelompok Yahudi, reformis. Bukan dari kelompok Islam, walaupun golongan Islam mengatakan mereka juga punya genealogi nabi yang panjang. Ya, nih, jadi kalau kita lihat Al-Tauhidi bermula dengan berbicara dengan Miskawa, itu debat beliau, 2 orang. Al-Jahiz, Ibnu Tufail, ya. Kemudian pastinya Tahdib al-Akhlaq ini. Ini kalau di Malay Studies ini basic reading tahun 3. Ini kami bukan santri ya teman, tuan-tuan, kami sekolah sekular ya. Jadi baca ini pening-pening itu. Apa dia bilang ini semua kan? Ya, lama-kelamaan diberikan cahaya nur ilahi. Ya, barulah kita paham. Baca dari mana? Dari karya-karya Indonesia. Karena mula-mula kami tak paham ini semua. Bila baca dari Indonesia, teologi-teologi kemanusiaan dibangunkan oleh Cak Nur, Gus Dur, gitu ya, Mansur Fakih dan sebagainya, baru kami paham. Oh, rupanya yang mau dibicarakan begitu begini. Ya, baik. Jadi ada satu sisi persoalan humanism itu adalah persoalan adab. Ya, kadang-kadang dipanggil dalam kategori adab humanism. Ya, ini juga satu wacana yang sangat besar. Alhamdulillah, dia sudah terangkat dengan baik. Adab meant obedience to the law of God. Obedience had to be rooted in the spiritual life of the disciples and man that he had to relinquish his will to the will of God. Dan seterusnya. Jadi maknanya persoalan adab ini bukan persoalan hanya manusia aja. Persoalan dengan bagaimana manusia mencapai hidup yang mendapat keberkatan Tuhan. Jadi jangan bimbang, humanism ini tidak merosakkan iman Anda. Ya, ini yang antara diberikan takrif ya atau definisi pada humanism ini. Nah, dan tradisi ini menggagaskan filsafat yang kita panggil filsafat humanism itu juga melahirkan nanti sejumlah genre yang dipanggil adab literature. Ya, best letters lah. Ya. Best letters ini disusun dengan sangat baik, ya. Diberikan bumbu-bumbu yang sangat kosmopolitan, ya. Cerita-cerita yang moralistik, ya, luar biasa. Dan yang paling menarik itu adalah inti kepada perjuangan manusia. Nah, itu yang sebenarnya. Contohnya tadi Tufail, Ibnu Tufail tuh, Hain Ayakzan itu luar biasa. Ya, sebagai kemandirian manusia. Betapapun tidak mendapat wahyu, tetapi ada kemampuan, ya, untuk manusia mendapat pencerahan. Artinya bukan menafikan wahyu di sini. Ya, artinya ada kita memberikan recognition bagi orang yang mungkin tidak dapat wahyu, tapi juga dia dapat sentuhan kalbu dari Tuhan itu. Ya, jadi ini yang mengangkat sebuah wacana yang kita saling saling merasakan ada kebersamaan itu.
Next, ya. Jadi persoalan nanti kita sudah masuk kemanusiaan yang beragama, ya. Nah, ini sudah terma-terma yang agak religius dipakai sekarang. Mulai dengan ketauhidan menuntut kemanusiaan. Keilmuan keagamaan berganding dengan keilmuan kemasyarakatan. Keumatan itu sama nilainya dengan kebangsaan. Keberagaman itu menyanjung keberagaman. Kesalehan itu merangkumi pembaruan dan kemajuan. Yang sangat menarik, wacana Islam Indonesia pasca Harun Nasution membangunkan luar biasa ini yang tidak ada di India, tidak ada di Mesir, tidak ada di Timur Tengah, tidak ada di Turki kecuali di Iran. Tapi karena Iran dari nasab Syiah. Nah, itu yang sangat menarik. Nah, tapi kita underestimate kan pendidikan Islam kita, wacana Islam kita selalu pandang ke Timur Tengah kan sebagai source. Penting, pasti. Tapi rupa-rupanya dari dalam, dari rantau ini sendiri, kita mengangkat sebuah wacana yang orang Arab pun belum tentu mengangkatnya dengan baik. Nah, itu yang maksud saya di sini. Adanya kemampuan kita mengolah dengan baik. Ingat kan tadi saya bilang 1603, Tajusalatin itu. Rupa-rupanya pengalaman secara kultural membenarkan kita memahami kemanusiaan Islam dengan lebih baik. Kondisi ya, kita ini, ya. Contohlah yang paling mudah, itu kalau orang-orang Minang, orang Melayu di Sumatera itu kalau membicarakan tentang tempat dia bermukim itu, apa itu? Ya, masjid yang makmur, pasar yang ramai, sungai yang bersih. Itu pepatah petiti nenek moyang kami. Jadi untuk mengangkat sebuah mukim itu, 3 ini mesti ada. Itu datang dari mana teman-teman? Ya, itu dari nilai, pastinya nilai leluhur nenek moyang, pasti juga nilai dari Islam. Ya. Jadi kalau sungai bersih semua orang boleh minum, ya, orang bisa bersawah ladang, pasar yang ramai, ekonomi terjamin. Ya, kalau ekonomi terjamin berarti struktur masyarakatnya lebih stabil. Masjid yang makmur artinya apa? Masyarakat yang religius, artinya ada stabilitas sosial. Ya. Ini pepatah petiti yang sangat biasa, tetapi inti kemanusiaannya luar biasa. Jadi ini yang harus teman-teman kita gali. Di lelaman kita sendiri, ujaran-ujaran ini banyak. Tinggal kita petik dan kumpul dan memaksimumkannya. Ya, contoh-contoh daripada ya yang contoh dibawa oleh Nurkhalis Majid ya, yang mengangkat Islam kemanusiaan Islam Indonesia ini. Nurkhalis antara orang yang berani menulis seperti ini. Ya. Malah lebih berani dari gurunya Fazlur Rahman. Fazlur Rahman pun tak tulis macam Cak Nur. Kenapa Cak Nur bisa tulis ini? Karena Nusantara. Ya. Dan dia bukan datang dari Arab, dia bukan datang dari Turki, dia bukan datang dari Parsi, datang dari dunia Nusantara ini. Ya. Jadi persoalan-persoalan ini diangkat. Ya. Setiap kali bicara pun tentang tauhid, pasti kemanusiaannya. Bicara tentang fiqh, pasti kemanusiaannya ada. Bicara tentang apa lagi? Sejarah kebangsaan, pasti ada kemanusiaan. Ya. Jadi itu menjadi template kita untuk bergerak. Ya. Jadi hal pembaharuan contohnya. Ya. Pembaharuan itu untuk apa? Bukan sekadar untuk seperti apa ya? Seperti mempengaruhi legalistik itu bukan. Inti pembaharuan itu adalah kemanusiaan itu yang harus menjamin kesejahteraan bersama. Ya, kemanusiaan itu bertitik tolak daripada keilmuan yang substantif. Ya. Next, dari hal pendidikan dan pemikiran. Ya. Jadi yang saya merahkan ini adalah contoh-contoh dari ungkapan-ungkapan humanistik ya, yang ada dalam gerakan kita ini. Ya. Next, dari hal tauhid dan kesalihan yang maknawi. Next, dari ilmu kemasyarakatan. Ya. Dari hal demokrasi dan kebebasan, ya, next, daripada mengafirmasi idea kemanusiaan dan seterusnya termasuk ke dalam dunia sastra. Nah ini mau saya berhenti sedikit. Rupa-rupanya di saat teman-teman dari lingkungan keagamaan agak malu-malu bicara tentang kemanusiaan,
Yang mengangkat kemanusiaan itu adalah teman-teman dari sastra. Itu luar biasa. Dan teman-teman tahu dari mana mereka dapat? Ya, dari sastra Belanda, sastra Inggris. Bukan, itu sastra kolonial tidak ada apa. Ceritanya cerita detektif. Tak ada yang ditawarkan baik-baik daripada kolonial. Tak ada. Dari mana? Dari tradisi nenek moyang yang lisan dan dari tradisi Islam yang seharian. Ujaran yang pertama saya trace dalam karya orang Jawa menulis dalam bahasa Melayu yang mengangkat kemanusiaan adalah dari Mas Marco Kartodikromo. Kenapa? Karena gurunya Tirto Adi Suryo mengangkat persoalan kemanusiaan dalam surat kabar Melayunya, ya, yang menjadi surat kabar itu ya? Apa nama surat kabar Tirto itu? Priai, Medan Priai. Ya. Jadi itu antara Jawa yang paling awal. Dan ingat, perkataan kemanusiaan sudah timbul sebagai cogan kata itu. Sama rasa, sama rata. Bayangkan, dan mereka menulis syair-syair Melayu, ya, Melayu Jawa lah gitu. Ya, itu luar biasa itu. Ya. Kemudian diangkat nanti oleh Haji Misbah Lasmaon, Haji Fakhruddin, dan seterusnya. Barulah Balai Pustaka timbul. Nah, bila kita belajar sejarah, sastra di sekolah, mulainya semua dari Balai Pustaka kan? Tidak dari berawal dari intelijensia Jawa yang mengangkat persoalan kemanusiaan. Kenapa? Belanda tidak suka dengan versi ini. Kita termakan dengan itu. Ya, jadi ayo kita pikirkan, ada beberapa kelompok yang menawarkan jenis-jenis humanism itu. Ya, sekali lagi. Jadi kalau ini saya reflection on humanism ini contoh yang saya sebut tadi, the call for kemanusiaan. Ya. Jadi ada sisi sastranya, ada sisi religious callingnya. Ya. Kemudian nanti tahun 80-an, 90-an ada yang dipanggil NGO gerakan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat itu sangat progresif mengangkat kemanusiaan yang dipelopori dengan idea Paulo Freire, pedagogi kaum tertindas. Diangkat oleh siapa? Mansur Fakih. Mansur Fakih menggerakkan nanti teman-teman yang di bawahnya. Kata kuncinya itulah membawa kemanusiaan melawan ketidakmanusiaan, dehumanization. Ya. Jadi ada satu penambahan di Nusantara, ada satu kelompok Mansur Fakih membangun teologi pembebasan untuk beraksi. Dari mana? Dari Islamic humanism itu. Ya. Jadi luar biasa kalau kita lihat, ya, kelompok-kelompok yang mau membangunkan. Cuman dia tidak kuat ya untuk menggugah gerbang akademik yang konservatif. Ya. Kita ini semua orang akademik kan, dalam akademik kan, jangan-jangan tempat kita yang paling konservatif secara intelektual. Yang di luar itu malah lebih gagah itu bicara tentang hal-hal ini. Ya. Jadi kita harus berani mengaku. Di tempat kita sendiri yang mengatakan gading ilmu, kita juga ya orang yang meresistensi tidak mau mengangkat wacana seperti ini. Mansur Fakih harus bergerak di luar. Ya kan? Mulyono mengangkat keluar. Ya. Seni penyadaran rupa, itu dari luar kan, masuk ke kampung-kampung Jawa, mengangkat lukisan untuk mengangkat sebuah gerakan yang sangat humanis. Dan seterusnya. Belum lagi ya teman-teman, lagu-lagu dangdut ya. So saya tak nak masuk lah ya, tapi jangan lagu-lagu yang kuda yang mana, Tuhan senangi, itu janganlah. Itu marah orang perempuan ya. Tak bagus lah lagu itulah ya. Ya. Tapi banyak lagu-lagu dangdut, lagu-lagu keroncong, lagu-lagu rakyat, itu sebenarnya sangat humanis. Itu ceritanya tentang balik ke kampung, ingatkan orang tua. Itu pesan-pesan yang sangat simple, tapi luar biasa nilai pendidikannya. Nah, ujung-ujung teman-teman, ayo kalau kita bicara tentang kita panggil Islam sebagai rahtal alamin, kita harus berani mengatakan, ayo lihat apa yang ditawarkan daripada peradaban dunia yang lain. Kalau benar Islam rahmatan alamin, kita cek humanism. Jangan sampai kita songok, kita aja yang ada. Belum buat apa, Quran sudah sebut. Belum bikin, hadis sudah ada. Ya.
hati-hatilah, coba ya, di depan ilmu kitanya semuanya pelajar ya, ini gagasan ilmu. Kita lihat apa yang mereka ungkapkan yang mungkin kita terlepas pandang ya. Jadi ada dari tradisi India, tradisi Confucius, tradisi Kristen, tradisi sosialis ya. Malahan kalau dia pun ya humanis yang ateis pun, saya rasa kita harus memberi tempat, setidak-tidaknya mengakui bahwa ada percobaan manusia untuk menjadi lebih baik. Barulah itu Islam rahmatan lil alamin. Ya. Jadi why various humanistic tradition need to be affirmed and recognized? Ya. Ya. Mungkin saya kasih 3 aja. 1, kita sudah hilang korpus. Ya, jadi korpus klasik kita contoh yang Tajus Salatin, Bustanus Salatin itu sudah hilang dari pegangan kita. Kita treat them as literary works. Kedua, ilmu kemasyarakatan kita itu tidak begitu mesra dengan hal keberpihakan atas sebab academic objectivity and neutrality. Karena kalau masuk dalam gelanggang humanis mesti berpihak. Dia tidak boleh berkecuali. Ya. Ketiga, ada besar kemungkinan ini tidak dapat tembus karena kita ragu-ragu karena ada di luar ini yang agak tidak senang dengan ungkapan humanism. Yang saya sebut tadi kan, contoh kelompok tradisionalis dan termasuk kelompok dakwah tahun 70-an, 80-an. Kelompok dakwah itu habis-habis diserang kemanusiaan Islam itu. Hampir-hampir di Semenanjung itu, di tempat kami, itu karya Nurhalis Majid tidak bisa dibaca itu. Ya. Tak payahlah tuan-tuan bawa bukunya, memang pasti tidak mau boleh dibicarakan. Tanyalah anak-anak Malaysia berapa mereka baca tentang Nurhalis Majid. Ada. Karena kemanusiaan Islam itu dianggap sebagai antitesis kepada ketauhidan. Ya. Baik, kemudian kalau saya berikan 3, ada banyak faktor yang menyebabkan ini. Tapi satu sisi yang lain, mungkin juga struktur pasar kita sekarang. Our economic structure, the neoliberal economic structure, prevent us from thinking about human welfare. We talk about efficiency, right? We talk about productivity, right? We talk about cost saving, right? We are result oriented. Sisi manusiawi tertinggal dalam pola pikir yang neoliberal ini. Jadi bukan salahnya hal Islam yang konservatif, tetapi pasar mewarnai cara kita melihat dunia ini. Makanya dari itu sisi humanism ini yang ada di depan kita ini tidak dapat kita sambuti dengan baik. Nah itu maksud saya. Ya. Jadi kalau kita mau buat sepertinya, ini tawaran saya lah, sepertinya kalau ada bengkel, ya bengkelnya 3 hari. Nah, mesti baca ini. Ya, dari jam 9 sampai jam 5 kita akan baca ini semua. Asian humanism, European humanism, African humanism, Arab Persian humanism. Pasti ada Turkic, ada graduan dari Turki di sini. Pasti ada kan? Ya, Turki pun ada Turkic humanism, ya. Kemudian Amerindian humanism. Ini kalau kita polakan daripada geografi, ada yang ideologicalnya, ini luar biasa. Ya, sosialisnya ada macam-macam lah. Ya, mungkin boleh tambah satu lagi. Ya, saudara kita itu, ya, Marhain humanism itu. Ya, dia nanti dia harus bangunkan itu. Ya, baik. Kemudian kalau dari tradisi religius ada Jewish, Christian, Islamic, Buddhist, Hindu. Ya, kemudian kalau genre berdasarkan kepada ini literary, religious, philosophical, eco dan digital termasuk feminism. Feminism pun ada sisi humanismnya, ya. Ini genre classification. Kemudian next, spatial category berdasarkan tempat, ya. Folk humanism, cosmopolitan, global south, western humanism. Mau tak mau kita kritik tentang Barat, kita harus tahu apa yang mereka gagaskan, ya. Yang menarik ini teman-teman global humanism, global south humanism ini. Saya rasa ini bisa kita bangunkan berdasarkan kepada sisi konteks kita di Nusantara. If we want to bring, contoh ya, gagasan Muhammadiyah yang berpihak kepada rakyat kecil, itu bisa masuk dalam Global South. Tapi kita harus paketkan. Kalau kita paketkan,
teologi Al-Ma'un, itu orang jadi takut kan, ini apa ini, mau dakwah, mau jadikan saya Muslim kah kan? Tapi kalau kita paketkan sebagai universal humanism, itu pasti. Ya, jadi saya bukan kasih resep-resep di sini ya, sebagai satu strategi wacana. Ya, next. Ya, humanism in academic discipline. This is my survey of those academics or thinkers that are humanistic in orientation. And I think we should spend a bit of time in future if we want to do something, a syllabus or a module on humanism. No point for me to talk about what Islam can offer on humanism, but if we don't have a blueprint, we have to start to think about how do we go about doing humanism in our classroom. Right? At least for me outside, I do reading circles in Kuala Lumpur and Singapore, and these are the things that I introduce to my fellow reading group. Yeah? At least for now, we started with bell hooks, humanistic feminism, and we started with, of course, humanistic pedagogy by Paulo Freire. There is this humanistic Islamic study by Ashgar Ali Engineer or even Hassan Hanafi, which is a possibility for us to, but I think Indonesia has developed very well. All works of Hassan Hanafi and Ashgar Ali Engineer has been translated, right? But there are some gaps. What I noted, Indonesian discourse lack black theology. Black theology is very important, right? Because it is part and parcel of our global South affiliations. All right. So who are some of the humanist luminaries? Yeah, who could be Eric Fromm, William James, Arkon. Ini Arkon takut nih nanti, sesat ini nanti kan? Edward Said, yeah, Tolstoy, yeah, Marx Jent, Lusun, Shakespeare, M.N. Roy, Nurcholish Madjid. Kalau saya dibenarkan membuat reader, ada satu sumbangan dari Indonesia on humanism, I think the word of Nurcholish Madjid must enter the framing, right? And it's followed by people like Buya Shafi Ma'rif, yeah, followed by even Amin Rais, the early Amin Rais, yeah. I read Amin Rais Tauhid Sosial, ya. Ketepikanlah ya, itu politik satu ya. Tapi mau tidak mau, ya, saya itu anak didik yang pertama 90-an itu baca Tauhid Sosial itu. Tauhid Sosial itu luar biasa itu, ya, ya. Jadi kalau kita kumpulkan ini, antara awal yang mengangkat humanism selain Nurcholish, itu adalah semua dari Muhammadiyah. Dan mereka menjadi ideolog Muhammadiyah. Tapi kita tanya sekarang, selepas bepergian mereka, siapa gantinya? Ini ada Pak Zaki, teologi Al-Asri, ya kan? Ya, kita nanti mesti cari lagi, ya, penyambung humanis ini. Kalau Eko itu dari mana beliau? Ya, dia NU atau Nahdlin atau Muhammadiyah dia? Ya, Muhammadiyah kan? Ya. Tapi jarang orang Muhammadiyah bicara tentang dia kan? Itulah. Ya. Oke, tak apalah itu kerja Pak Dekan lah. Ya. Oke, the challenges of humanistic tradition. Okay, let me just briefly summarize this point, right? No point for me to tell how wonderful we are, but if we don't want to discuss about the obstacle, the impediments of how we build this, the challenges of building a humanistic discourse. First, far-right politics that embrace the very opposite values upheld by humanists. Okay? We know very well, ya, sekarang sedang bergemencar, ya, kelompok-kelompok yang sangat kanan. Mereka tidak senang dengan hal-hal seperti ini. Religious conservatism and puritanism, postmodernist stance rejecting foundational values and knowledge. Everything is relative. Be deconstructive but stop no reform. Bagaimana itu? Kenisbian postmodernis itu luar biasa. Kalau mau jadi humanis tapi bisa jadi postmodern. Postmodern itu dia deconstruct tapi dia tidak mau komitmen reform. Terserah pada Anda. Boleh gitu? Tak boleh lah. Bayangkan kita bilang pada Kiai Ahmad Dahlan, oh kita sudah deconstruct Al-Ma'un. Oh, tapi terserah Kiai mau buat apa. Mana bisa. Itu bukan yang Kiai ajar malah.
Yeah? Academicism and technicism that dominated the educational scene. This is a real challenge. All of us, especially dosen-dosen ya, kita semua kerja, publish or perish. Ya, paradigma kita adalah Corpus Al-Masih. Ya kan? Al-Masih itu masih berterusan kan? Ya, tak ada Corpus tak jalan kan? Ya, jadi bayangkan ini. Kemudian anti-intellectualism that will evade any discourse of merit. Sisi anti-intellectualism sangat kuat. Ini datang dari teknokrat-teknokrat. Kita bicara tinggi-tinggi, dia bilang, oh sudahlah, simpelkan saja. Ya kan? Bicara filsafat, ya ini zaman medieval, jangan sudah. Buka kitab kuning, oh ini kuno. Ya. Mereka tidak paham dunia akademik. Mereka pikir kita menjalankan kelas advertisement. Ya. Kampus mesti jadi advertisement. Jadi masuk TikTok oke, baca kitab tak boleh. Aneh kan? Ya, jadi this is something wrong. Anti-intellectualism actually prevents us. And of course, authoritarian ideology that see no values in dialogue. If you want to have humanism, you have to have dialogue. Humanism bukan turun dari langit. Humanism datang dari akar yang Tuhan berikan kepada kita, ya, untuk membangunnya. Ya, the challenges sama juga tadi, ya. Kemudian sama yang tadi classical humanis, saya rasa tidak perlu. Ini kalau teman-teman, ini banyak santri di sini, sudah khatam ini semua ya. Harusnya sudah khatam kan? Ya. Kemudian kalau di dunia era modern ya, ini sama tadi yang saya sebut ya. Kalau setidaknya Raden Kartini mesti habislah. Raden Kartini itu wajib, ini banyak Jawa di sini kan? Berdosa orang Jawa yang tak baca Raden Kartini. Ya kan? Ya, harus kan? Karena dia antara pengungkap ya, kemanusiaan Jawa yang luar biasa. Ya. Dan ini yang saya sebut tadi, fundamentals, expression, seterusnya, dan saya rasa yang tadi, ya, next, humanism of the global south, ini tawaran yang mungkin projek ke depan, yang saya pikir kalau teman-teman nanti ada minat untuk tampil, ya, kita memberikan nuansa religius kepada humanism of the global south. Dia sangat political economy, tapi yang teman-teman yang datang dari latar santri, latar Islamic studies, boleh menyumbang ini, memberikan nuansa keagamaan kepada wacana ini. Kalau kita tidak masuk, wacana ini hanya dipegang oleh satu kelompok saja. Ya, jadi kita harus tampil untuk memberi sumbangan. Ya. Kita tidak perlu segan-segan dan malulah. Ya. Dan ini adalah berkenaan dengan reconstructing humanism. Kalau teman-teman tidak senang dengan perkataan Global South Humanism, carilah. Mungkin boleh disebut Muhammadiyah Humanism. Mana tahu, ya kan? Ya, jadi perpanjangan daripada yang diangkat oleh Kiai Ahmad Dahlan sampai hari ini. Ya. Jadi contoh hari ini terpanggil bicara tentang ekologi. Ya. Ekologi, itu sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau kita tidak bicara tentang ekologi, itu kesannya itu pasti yang mendatang 5 tahun ke depan itu mungkin lebih dahsyat nanti. Ya. Tapi framingnya harus jelas, bukan sekadar yang muluk-muluk. Harus ada bumbu political economy, ada dari tradisi Islam, ada dari perspektif dari dunia yang lebih besar. Ya, seterusnya, University and Humanism, where are we? Kalau kampus tidak boleh membicarakan humanism, di mana lagi humanism mau dibicarakan? Tanyalah sendiri. Karena ingat, tadi saya pujikan para sastrawan kita kan, apa jadi dengan sastrawan kita hari ini? Masuk aja ke Gramet. Apa buku yang dijual di Gramet? Novel-novel populer kan? Novel-novel manja, ya kan? Kita bahasa kita jadi girang, ya kan? Kita jadi beautiful mind, ya kan? Tak ada masalah, ya kan? Dunia ini serba cantik dan molek, gitu kan? Ya. Ya, jadi tidak ada kepedulian sosial yang kuat. Adalah 1-2 novel yang sangat kritis, tapi rata-rata tidak. Jadi literature sudah out. Journalism lebih, kalau di tempat kami itu lebih gairah, ya, membawa berita bagaimana Siti Nurhaliza menukar tudungnya, ya, daripada berita-berita yang
yang substantif, ya kan? Apalagi, ya, wacana agama kita dengan jujurlah kita tanya, wacana agama kita mau tak mengangkat benda yang besar-besar? Secara afirmasi keimanan, alhamdulillah bagus. Sebagai menjadi muslim yang baik dengan hukum hakamnya, alhamdulillah bagus. Tapi sebagai pewacanaan ilmu yang tinggi ada atau tidak? Jangan-jangan tidak. Ya, jadi kalau kita lihat setiap sudut di tempat kita itu, kalau kampus tidak mahu menampungnya, tanyalah siapa mau menampungnya itu. Ya. Dan saya rasa saya tutup ini, how humanism can be encouraged and promoted. Ini sebenarnya kerja ramai yang saya rasa tuan-tuan saya sendiri dan saya berjalan ya seluruh Indonesia, Malaysia, selalu membawa karya yang paling mudah itu Tajus Salatin sajalah yang saya mampu untuk membaca dan berbagi, dan kita lihat ayo. Cuman dia jangan sampai berakhir dengan kajian tekstual. Kalau hanya berakhir dengan kajian tekstual, makanya project humanism kita ini gagal. Kita sudah membangun humanism yang luar biasa di zaman era klasik, tetapi tuntutan zaman ini memerlukan humanism yang 10 lipat, 20 lipat lebih kritis dan lebih substantif. Ya, after all, humanistic matters. There are many people who talk about humanistic matters. Yeah, and let me just quote with Romo Mangun, yeah, that says about what the need of humanist religiosity. Tanah air adalah tempat di mana penindasan diperangi, tempat di mana perang diubah menjadi kedamaian, tempat semua manusia diangkat menjadi manusiawi oleh siapapun yang ikhlas berkorban. Dan patriotisme masa kini adalah solidaritas dengan yang lemah, yang hina, yang miskin, yang tertindas. Kalau ini ada dalam sisi humanism kita ini, insya Allah ke depan saya rasa kita akan mampu mengangkat derajat Islam dengan lebih baik. Ya, saya rasa itu kurang lebih. Yang ini teman-teman adalah saya ambil dari Muslim Abdul Rahman. Ya, Kang Muslim luar biasa ungkapan-ungkapan tentang ini. Jadi ini tidak perlu disebutlah. Ini santri semua dah tahu tentang dari tradisi keilmuan Muhammadiyah. Ya, manusia Al-Quran yang disebut oleh Munir Mulkan. Ya, kemudian yang dari Kunto Wijoyo, ya, sebab itu saya sebut tadi. Kalau saya kumpulkan membuat buku tentang the humanism of Muhammadiyah, guarantee saya boleh dapat 25 nama. Anytime I can do that. 25 including Tuan Azaki ini. Seriously, right? We need that, we need in English. We need to preach this out. This is our best bet for humanity of Islam, and I think humanity Muhammadiyah can contribute in this endeavor. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.